penemuan darah Yesus, sel darah yang masih hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon pimpinan-Mu agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Berita penemuan darah Yesus ini yang masih hidup selnya, ini sebenarnya sudah lama. Penemuan ini terjadi tahun 1982 oleh seorang tokoh yang namanya Ron Wyatt. Dia adalah seorang yang mencari benda-benda purbakala Alkitab sejak tahun 1977 sampai kematiannya 1999. Penemuan sel darah Yesus yang masih hidup ini terjadi tahun 1982 itu ketika dia mencari tabut perjanjian Allah yang katanya di Golgota tepat di bawah Yesus disalibkan. Dan dia menemukan darah di atas tabut perjanjian Allah, ditutup perdamaian, dan dia mengambil sampelnya dan dia membawanya ke laboratorium di Israel. Dan ini ceritanya. They said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Kesaksian dan penemuan dari Ron Wyatt ini memang sangat spektakuler dan fenomenal. Namun, walaupun begitu, kita perlu menanggapinya dengan baik. Yang pertama, harus kita perhatikan bahwa penemuan ataupun kesaksian apapun itu bukanlah firman Tuhan. Sekali lagi, bukanlah firman Tuhan. Karena itu kita perlu dengan jelas, kita harus mengkritisinya. Yang kedua, kita harus menempatkan bahwa ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Tidak bisa kurang dari itu. Seperti kata firman Tuhan. Saya bacakan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang kedua, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Karena itu kita perlu mengkritisi apa yang dijelaskan atau disaksikan oleh Ron Wyatt itu. Nah, yang pertama mengenai Yesus yang hanya memiliki 24 kromosom. Kromosom X-nya itu 23 dan Y-nya cuma 1. Dengan alasan kromosom X yang 23 itu dari Maria dan Y itu dari Roh. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Yang pertama, kalau memang begitu, berarti Yesus itu bukan manusia yang normal, yang sejati.
itu manusia yang aneh, yang hanya memiliki 24 kromosom. Yang kedua, kalau bayi yang dikandung dengan jumlah kromosom seperti itu, satu, dia cacat atau abnormal. Yang kedua, kalau lahir dia pasti mati. Dan penjelasan bahwa yang satu kromosom dari Y itu dari roh, ini yang sangat aneh. Masa roh itu memiliki kromosom? Dengan demikian, Ron White mau mengatakan bahwa ketika Maria mengandung itu terjadi pembuahan, ovumnya Maria dibuahi oleh satu kromosom, yaitu pasti sperma ya. Jadi sperma dari roh yang hanya satu kromosom itu. Ini satu hal yang aneh. Karena itu kita perlu mengkritisi ini. Ini tidak normal. Padahal Yesus adalah Allah sejati tapi juga manusia sejati. Nah, saya mempunyai tafsiran seperti ini. Bahwa ketika Maria mengandung itu tidak terjadi pembuahan. Yang terjadi adalah bahwa Yesus yang adalah firman itu, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, dia menjadi manusia. Menjadi manusia. Dan dimulai dengan menjadi embrio. Jadi Yesus itu menjadi embrio, tumbuh di dalam rahim Maria. Rahim Maria sebagai medium. Rahim Maria dalam tanda kutip dipinjam untuk Yesus bertumbuh di sana. Sehingga dia tumbuh sebagai manusia yang normal. Memiliki kromosom X 23 dan kromosom Y juga 23. Lengkap, tidak kurang. Jadi Yesus benar-benar manusia. Kalau tidak begitu, Yesus tidak bisa menebus manusia. Karena yang menebus manusia haruslah yang betul-betul manusia sejati. Nah, inilah tanggapan saya yang pertama. Dan bagian yang pertama dari kita menanggapi penemuan sel darah Yesus yang masih hidup. Kita ketemu lagi dalam part yang kedua, di mana akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang sel darah yang hidup. Apakah itu benar atau tidak, atau bisa dipastikan? Tuhan Yesus memberkati kita semua agar kita tetap teguh di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami terus setia pada firman-Mu, tidak diganggu, tidak dibawa pada angin-angin pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh Lord, I give you